Bab 263. Hanya percaya padaku. Ingin apa? Claire Sen juga sedang berpikir, sebenarnya apa yang dia inginkan. Ingin sebuah pernikahan yang stabil dan bahagia, atau seorang pria yang tulus memperlakukannya. Atau, pria yang menyukainya sepenuh hati. Sayangnya tidak peduli yang manapun, dia tidak pernah mendapatkannya. Sedangkan dia sudah mengalami begitu banyak hal, kira-kira nanti juga tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkannya. Barang yang aku inginkan tidak bisa kamu berikan. Kamu tidak mengatakan satu kalimat pun, sudah menganggap aku tidak bisa memberikannya. Ekspresi Golden Ye berubah drastis, dengan cepat memegang pergelangan tangannya, marah hingga menggertakkan gigi. Claire Sen, sebenarnya siapa yang memberimu keberanian membuatmu selalu berpikir sembarangan sendiri? Tenaganya sangat besar, Claire Sen mengernyitkan kening kesakitan, namun tidak mendorong tangannya, dengan keras kepala menatapnya. Aku sama sekali tidak bisa mengatakan apapun, barang yang aku inginkan tidak bisa kamu berikan. Golden Ye, kamu kira di dunia ini tidak ada hal yang tidak bisa kamu lakukan di dunia ini? Namun jelas-jelas ada hal yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu tidak ingin bercerai denganku, namun aku beritahu kamu, walaupun mempertaruhkan nyawaku, aku juga tetap ingin bercerai. Kalimat di akhir itu diucapkan dengan keras, ditambah tatapannya yang gigih, sangat jelas menunjukkan keputusannya pada Golden Ye. Dia sungguh ingin bercerai. Golden Ye tiba-tiba merasakan sedikit lemas. Api emosi di hatinya dengan heran kembali menjalar. Dia bertanya dengan dingin, begitu ingin bercerai. Apa ingin lebih cepat meninggalkanku, lalu terbang jauh dengan Davin Ye? Mendengarnya, ekspresi Claire Sen berubah. Kamu sedang bicara sembarangan apa? Sebenarnya aku yang bicara sembarangan, atau kamu sudah tidak sabar? Dia tersenyum dingin, tangan besarnya tiba-tiba merangkul pinggangnya dan menekan ke arah dirinya. Lalu membungkuk menundukkan kepala, kening keduanya saling menempel, ujung hidung mereka bersentuhan. Karena sangat dekat, napas keduanya bercampur menjadi satu. Claire Sen juga menatap sepasang matanya yang hitam. Bagian apa darinya yang lebih baik dariku? Suara Golden Ye membawa sedikit kasar, namun nada bicaranya seperti es. Napas yang panas berhembus, membawa aura milik Golden Ye, memeluk ke sekelilingnya. Claire Sen tidak tahan perasaan seperti ini, ingin mencoba mendorongnya, namun Golden Ye mendekat kembali, bibirnya hampir menempel dengannya. Bila tidak bicara dengan jelas maka jangan pikir untuk kabur. Kira-kira karena sangat dekat, Claire Sen merasa suaranya sangat berat dan serak, sangat seksi. Lagi pula dia masih ada perasaan, saat Golden Ye bicara seperti terengah-engah, napasnya juga sedikit berat. Claire Sen mana berani bicara, hanya bisa tidak hentinya memundurkan badannya. Dia takut bila bibirnya bergerak, maka akan menyentuh bibir Golden Ye. Namun dia mundur seinci, Golden Ye ikut bergerak seinci. Dia buru-buru mundur ke belakang, Golden Ye langsung menempel, bibir yang dingin dan lembut menempel di ujung bibirnya. Sentuhan yang awalnya dingin, tidak tahu kenapa setelah menempel dengannya, bibir yang dingin itu seakan membakar seperti api. Lalu tidak menunggu Claire Sen bereaksi, Golden Ye sudah membuka mulut mengulum bibir bawahnya. Claire Sen membelalakan mata, walaupun dia sudah mengira Golden Ye sangat mungkin menciumnya, namun tidak disangka ciuman ini datangnya begitu cepat hingga dia tidak sempat bersiap, giginya dibuka olehnya, lalu dia memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Lepas. Claire Sen masih ingin berkata apa, namun diseret oleh lidahnya. Saat Golden Ye menciumnya, seperti memakan sesuatu yang lezat, menggigit, menghisap, terakhir Claire Sen merasa bibirnya sakit karena dihisap, tenaga di seluruh tubuhnya juga ditarik oleh Golden Ye. Dia dengan lemas terjatuh di lengannya. Selesai mencium, sepasang bibir Golden Ye yang panas mengelap ujung bibirnya hingga sisi wajahnya, perlahan menggigit dan menghisap telinganya. Wanita bodoh, tinggal di sisiku, tidak boleh pergi kemanapun. Claire Sen terkejut, matanya membelalak.
Jangan dengarkan dan percaya ucapan siapapun, kamu hanya perlu percaya aku saja. Percaya dia saja. Apa? Bisa. Claire Sen merasa kelopak matanya sangat berat, seakan hampir tertidur. Apa kamu mendengarnya? Golden Ye tidak mendapatkan jawabannya, bertanya dengan sedikit marah. Claire Sen tersadar apa yang terjadi barusan, dia bergegas berkata, kamu kira kamu itu siapa hingga aku harus percaya apa yang kamu katakan? Kalau begitu apa dulu kamu pernah percaya padaku? Golden Ye menatapnya dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang aku percaya. Bagaimana bila aku berkata aku tidak mau lagi? Golden Ye tidak bicara, menatapnya dengan ekspresi muram. Baik. Claire Sen menghirup napas dalam, menggigit bibir bawahnya, kamu sungguh tidak ingin bercerai denganku bukan? Kalau begitu sekarang kamu beritahu aku, sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan Sally Han? Apa kamu berani bicara? Golden Ye tidak disangka berputar-putar, yang paling dia pedulikan ternyata adalah hal ini. Bila aku berkata sekarang untuk sementara waktu aku tidak bisa memberitahumu, namun aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya, apa kamu percaya? Tidak percaya, kata Claire Sen langsung. Kalau begitu harus bagaimana kamu baru bersedia percaya? Golden Ye sungguh pertama kalinya disulitkan oleh wanita, berpikir dulu dia tidak pernah membuat kesalahan dengan wanita. Saat menikah dengan Claire Sen, juga menuruti keinginan Tuan Besar. Jadi dia mengira dirinya bisa terus mengabaikan istrinya ini, namun siapa tahu dia ternyata bisa membuatnya begitu peduli hingga membuatnya sepanjang hari memikirkan harus bagaimana menyenangkannya, bahkan meminta banyak nasihat dari Arthur Xiao. Namun satu hari ini, Golden Ye menyadari, cara yang diberikan Arthur Xiao padanya tidak berguna satupun. Barang sudah diberikan, berkata lebih banyak pun juga tidak ada artinya. Claire Sen menghirup napas dalam, berpikir merasa dia bertanya apa yang terjadi pada keduanya sejujurnya terlalu lucu. Dia tiba-tiba menundukkan kepala dengan keras menggigit bahu Golden Ye, karena gerakannya tiba-tiba, jadi Golden Ye tidak bersiap, seketika melepaskan kewaspadaannya. Claire Sen menggunakan kesempatan ini untuk mundur, lalu berdiri di tempat yang sangat jauh darinya, baru berkata padanya, nanti mohon kamu jangan membeli barang-barang yang tidak ada artinya lagi, juga tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak ada artinya. Selesai bicara, Claire Sen melihat sebentar semua barang yang diantarkan pelayan hari ini. Bila kamu tidak suka, kalau begitu buang semuanya. Golden Ye berkata dengan dingin. Dia jelas juga marah, dengan ekspresi dingin menggerakkan kursi roda dan keluar. Hanya tersisa Claire Sen sendirian di kamar, dia berdiri melamun di sana. Menatap kamar yang kosong, hanya ada sebuah ranjang. Sepertinya, malam ini dia tidak bisa tidur di sini, tikar sudah tidak ada, sedangkan dia dan Golden Ye bertengkar begitu hebat, bagaimana dia bisa tidur seranjang bersama dengannya. Memikirkan sampai sini, Claire Sen memejamkan mata. Namun, bila tidak tidur di sini, dia bisa pergi kemana? Berpikir lama, Claire Sen tidak tahan mengepalkan tinju, lalu berganti baju, lalu mengirim pesan pada Gita. Mendengar dia akan pergi tidur di sana, Gita langsung menolaknya. Tidak bisa, aku tidak mudah mengantarkanmu kembali ke sisi Golden Ye, kamu masih datang lagi. Bersambung.